Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Yusdi Afandi, calon guru penggerak yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Pada tugas kali ini saya akan menyajikan hasil praktik ruang kolaborasi modul 2-3. Ruang kolaborasi ini dipandu oleh fasilitator Bapak Nur Anas dan pengajar praktik Bapak Rokhim. Sebelumnya mari berkenalan dengan anggota kelompok 5, saya Yusdi Afandi dan rekan kelompok saya, Bapak Ahmad Hadi Mashuri. Pada ruang kolaborasi modul 2-3, sesi praktik ini, kami akan praktik dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu, CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Pada sesi 1, saya akan bertindak sebagai coach, dan Pak Hadi akan bertindak sebagai coachee. Topik coaching yang diangkat yaitu, Pak Hadi adalah seorang guru informatika. Dia sangat kreatif dalam membuat karya digital serta penuh ide imajinasi dan mampu mengimplementasikan ide tersebut menjadi suatu karya, terutama yang berhubungan dengan pembelajaran. Dia sangat aktif dalam berkarya, tetapi beberapa waktu ini dia mengeluhkan karena setiap ada kegiatan, dia selalu terlibat dengan porsi kegiatan yang sangat banyak sehingga dia kelelahan. Ketika akan menolak, dia merasa tidak enak karena perintah dari atasan dan posisinya masih junior. Bagaimana Anda menyikapinya sebagai seorang coach? Langsung kita mulai, Pak Hadi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kabar saya sampai saat ini baik sekali. Alhamdulillah, luar biasa. Pak Hadi, kedatangan Pak Hadi ke sini, apakah ada sesuatu yang mungkin bisa saya bantu? Mungkin Pak Hadi ada permasalahan, karena sepertinya Pak Hadi ada sesuatu yang ingin didiskusikan, Pak. Ya betul Pak, saya ke sini sebenarnya ingin ketemu jenengan ya. Saya mau diskusi nih Pak tentang kerja saya di lembaga saya Pak. Iya, Pak Hadi. Silakan Pak Hadi, mungkin dari situasi yang Pak Hadi alami saat ini, kalau saya lihat itu sepertinya porsi beban kegiatan yang diemban oleh Pak Hadi ini sangat banyak. Iya Pak, memang betul sekali. Alhamdulillah, saya itu merasa ya tidak ada waktu untuk istirahat dan berkarya secara maksimal Pak. Itu yang saya rasakan. Iya, Makanya, iya Pak Hadi. Saya mengerti perasaan Pak Hadi. Pak Hadi adalah seorang guru yang sangat kreatif, penuh ide, terutama dalam hal digitalisasi dan informatika. terima kasih. Pak Hadi punya potensi yang besar untuk berkarya. Namun jika Pak Hadi terus seperti ini, terus merasa kelelahan, mungkin Pak Hadi akan sulit untuk memberikan hasil yang maksimal, hasil karya-karya yang maksimal untuk siswa jenengan. Iya Bapak, betul Pak Yusdi. Jadi saya itu sadar akan hal itu. Saya ingin terus berkarya ya. Tetapi saya juga ingin menjaga kesehatan saya Pak. Ingin saya tetap sehat. Seperti itu. Ya Pak Hadi, berdasarkan apa yang Bapak sampaikan, saya simpulkan bahwa sepertinya yang ingin Pak Hadi konsultasikan, tujuan umum pembicaraan kita hari ini adalah untuk membantu Pak Hadi menemukan cara agar Pak Hadi bisa terus berkarya tanpa harus merasakan kelelahan seperti itu, Pak. Apa benar seperti itu, Pak? Benar sekali Pak, benar sekali. Itu tujuan saya memang. Betul Pak. Itu memang tujuan saya. Baiklah Pak Hadi, mari kita mulai pembicaraan kali ini. Mari kita mulai dengan membahas situasi yang Bapak alami saat ini. Bagaimanakah situasinya, kronologinya supaya lebih jelas? Monggo Pak Hadi, silakan diceritakan. Iya.
Begini Pak ya, mohon maaf saya sebelumnya ya. Saya itu setiap harinya itu memang ditugaskan di sekolah itu banyak tugas, terus ada banyak kelompok kerja ya, terus untuk membuat konsep desain untuk setiap kegiatannya itu. Bahkan di event-event yang kayak tadi saja itu juga sudah peserta ya, sudah konsep desain dan sebagainya. Jadi yang saya rasakan setiap hari itu seperti itu Pak. Banyaknya kegiatan yang saya lakukan Pak. Capek Wow, Pak. banyak sekali tanggung jawabnya Pak Hadi ini. Luar biasa. Coba ceritakan lebih lanjut, Pak. Ya memang setiap hari hampir seperti itu Pak. Karena selain di sini tuh sebagai guru, ternyata saya di SK itu memang banyak tugasnya. Salah satunya sebagai pengolah medsos ya, medsos, terus ada juga kantin. Kayak tadi tuh Pak, di kantin itu ada permasalahan, kolamnya itu mati, katanya seperti itu. Ya, jadi hampir setiap hari itu memang teman-teman dari Pokja itu kalau misalnya ada apa-apa itu memang ke saya, Pak ini bagaimana, Pak itu bagaimana. Jadi sampai kalau ada lembur itu sampai larut malam untuk menyelesaikan tugas semua itu Pak. Capek Pak, Wow, capek. wow luar biasa. Berarti Pak Hadi sering berkegiatan hingga larut malam untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, Pak. Iya, kalau larut malam itu di luar tugas Pak, tapi kadang-kadang ada PR yang memang harus dikerjakan ya. Contohnya biasanya membuat kayak SK atau apapun ya, menyiapkan untuk besok, itu memang harus diselesaikan. Kalau tidak nanti besok jadi pertanyaan Pak. Jadi hampir setiap hari seperti itu. Iya, Pak Hadi. Apa Pak Hadi pernah mencoba untuk menolak tugas-tugas tersebut? Nah ini Pak, ini yang jadi masalah di saya ini. Saya itu tidak enak Pak ya menolak tugas itu ya. Satu itu karena saya itu orangnya baru, terus di sini itu dapat tugas memang kesepakatan dari sekolah. Saya takut Pak nanti atasan saya itu marah dan menganggap saya itu tidak loyal. Khawatir saya Iya, Pak, iya, khawatir saya itu. iya. Iya, saya mengerti perasaannya Pak Hadi. Namun Pak Hadi juga harus memikirkan kesehatannya Pak Hadi. Jika terus memaksakan diri, bisa-bisa malah jatuh sakit sehingga tidak bisa berkarya dengan siswa atau tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya Pak Hadi. Iya, memang benar Pak. Saya juga baru sadar ini ya, karena sering berobat ke puskesmas, terus ditanyai sama orang rumah itu, "Sama nanti kerjanya itu apa saja? Pengajar itu juga cukup, terus ditambah yang lainnya." Ya memang seperti itu Pak. Tapi Iya, saya itu mau nolak ya. Saya salah sadar itu mau nolak itu bagaimana ya, saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya ketika saya sebagai seorang pegawai baru di sekolah ini. Saya bingung Pak. baiklah Pak Hadi, mari kita coba mencari solusinya bersama melalui diskusi kita kali ini. Nah, Pak Hadi, mari kita membahas rencana aksi yang bisa Pak Hadi lakukan, Pak. Oke siap Pak, baik Pak. Nah, sekarang menurut Pak Hadi, Pak Hadi pasti pernah mendengar istilah prioritas ya. Iya Pak. Coba kaitkan tugas-tugasnya Pak Hadi dengan prioritas itu tadi. Bagaimana, Pak? Iya. Kalau memang saya dengar itu memang prioritas ya, yang diutamakan. Ya, karena sejatinya saya di sini itu kan sebagai pengajar, yang mana tugas lainnya itu adalah sebagai penopang tugas-tugas saya yang lain. Jadi saya di sini mungkin akan coba mengutamakan prioritas saya sebagai guru, ya. Ketika nanti ada kegiatan. Jadi nggak seperti yang saat ini Pak, semrawut ya, misalnya semuanya mau dikerjakan, akhirnya imbasnya ke saya sendiri, saya Ah, capek ya semuanya. betul, 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 betul. Betul sekali, Pak Hadi. Nah, berarti kita bisa menemukan kata kunci yang pertama, yaitu prioritas. Mungkin Pak Hadi bisa menawarkan prioritas antara satu atau dua kegiatan saja yang akan dilakukan. Misalkan
fokus pada kegiatan pembinaan siswa atau fokus pada kegiatan yang ada hubungannya digitalisasi, ya. Jadi Iya, apa yang diungkapkan Pak Hadi tadi benar, ada prioritas. iya. Seperti itu, Pak. Kalau saya ini punya angan-angan Pak ya, punya planning. Misalnya mungkin setelah ini saya lebih menata lagi prioritas mana saja yang saya harus utamakan. Terlebih lagi ngajar ya. Terus yang kedua, nanti mungkin karena saya itu kebetulan adalah guru informatika, mungkin lebih ke digitalisasinya saja. Karena tidak Ya, semua itu kegiatan bisa saya handle semua. Ya, betul, betul, handle betul. semua. Dan itu memang satu menguras waktu, yang kedua memang menguras tenaga, Pak. Di mana tenaga saya ini masih terbatas untuk melakukan semuanya. Iya, iya, betul, betul. Karena kalau kita kaitkan dengan yang Pak Hadi katakan barusan tentang tenaga. Nah, mungkin kita ingat ya, ada pepatah istilah dalam bahasa Indonesia yaitu ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Seperti itu. Coba kaitkan tugas tanggung jawabnya Pak Hadi ini dengan orang lain, dengan guru-guru yang lain. Coba Pak, coba Iya, ungkapkan Pak. oke. Saya sedikit cerita ini, Pak ya. Tapi ini bukan curhat, Pak ya. Ini kondisi nyata saya di sekolah ya. Jadi, Pak, kalau memang di sekolah itu realitanya saya tuh ngajar sendiri. Tapi kalau di komunitas kayak media sosial, di apa namanya TV Semanesa atau di kantin dan lain sebagainya, itu memang ada tugas, Pak. Ada beberapa orang yang di satu kelompok itu. Dan kebetulan memang saya sendiri adalah ketua koordinatornya, ya. Dan itu Ya, memang pernah Pak saya berpikir, kenapa ya kok tidak saya kolaborasi ya dengan teman-teman yang lainnya ya. Padahal tugas itu banyak. Akhirnya saya baru berpikir ini setelah apa namanya berdiskusi dengan sampean. Oh iya ya, saya kan nggak punya rekan sejawat yang lain ya. Saya benar-benar. tidak berpikir seperti itu. Benar, Pak. Ya, kita sudah sepertinya dari yang Pak Hadi sampaikan barusan, kita menemukan satu keyword lagi, satu kata kunci lagi, yaitu kolaborasi. Ya, Dan memang salah satu kompetensi guru kita, yaitu kompetensi sosial, kan mengharuskan kita berkolaborasi, tidak hanya dalam menjalankan tugas tanggung jawab pribadi, tapi juga tugas dan tanggung jawab lembaga memang harus dikolaborasikan. Benar, memang seperti itu benar yang sekali. dikatakan Pak Hadi tadi. Benar, Ya. Pak Hadi. Makanya nanti nih Pak, saya coba ya, apa namanya, bukan memanfaatkan ya, coba berkolaborasi dengan guru atau siswa saya yang binanya informatika, membantu saya dalam kegiatan saya setiap hari. Ya, Khususnya biasanya desain dan digitalisasi. Karena ya, yang saya anggap ini bisa saya kerjakan semuanya, ternyata saya salah Pak. Dan itu sangat memforsir tenaga saya di sekolah ini. Mungkin ya, untuk nanti ke depannya saya coba lagi berkolaborasi ya, terus berkomunikasi dengan teman yang lain supaya nanti dalam satu pokja ini bisa berjalan semuanya dan itu akan meringankan, saya harapkan meringankan tugas saya, Pak. Mungkin iya, Pak. seperti itu. Iya, 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 Pak, benar-benar. Mungkin yang ingin satu lagi pertanyaan dari saya adalah eh, ketika orang yang memberikan penugasan kepada Pak Hadi dalam artian atasan Pak Hadi yaitu kepala sekolah atau waka, ketika beliaunya itu menugaskan, mendelegasikan tugas tersebut kepada Pak Hadi, apakah beliau itu sempat bertanya kepada Pak Hadi apakah saat itu sedang banyak tugas ataukah saat itu sedang mengerjakan tugas yang lain seperti itu? Apakah pernah nggak mereka itu bertanya seperti itu, Pak Adi? Iya. Nah, kalau pertanyaan tadi itu sebenarnya itu sering Pak ditanyakan sama teman-teman. Ya, contohnya yang kemarin saja ini ya. Ketika kepala sekolah saya itu mau ngajak saya untuk jadi driver untuk kegiatan di luar sekolah. Itu memang tanya, Pak, hari ini kosong atau tidak? Ya saya jawab, ada Bu. Tapi bisakah Pak dikasih tugas anaknya? Nanti bisa ngantarkan kita. Karena Hmm, hmm, hmm. iya, karena apa namanya driver apa namanya utama dari sekolah ini tidak bisa dihubungi. Jadi kayak seperti itu sering. Bukan hanya kepala sekolah saya saja, tapi kadang-kadang stakeholder yang lainnya juga teman seperti itu. Karena dirasa
mereka tahu, oh Pak Adi itu biasanya bisa kalau misalnya dimintai tolong. Itu juga Ya, yang jadi kendala saya Pak di sekolah ini. berarti salah satu faktornya adalah eh, memberikan tugas yang seharusnya bukan tupoksinya Pak Hadi seperti itu ya. Iya, betul Sepertinya Bapak. dari yang diungkapkan oleh Pak Hadi tadi, sepertinya mungkin Pak Hadi bisa memikirkan tentang bagaimana jika menolak tugas yang sekiranya bukan tupoksinya Pak Hadi. Coba, apakah Iya, apa itu terpikirkan dalam benaknya iya, Pak Hadi? Coba berikan gambarannya Pak Hadi. iya. Saya pernah berpikir ya, karena selama ini tuh saya itu menjawabnya iya, 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 dan iya. Akhirnya tidak terpikir, kenapa ya kata saran dari beberapa teman saya itu, kamu itu gak bisa bilang oh tidak. Kamu itu kalau misalnya ada pekerjaan lain, kalau yang harus selesaikan bilang oh tidak. Itu saya pertimbangannya itu ini, kalau misalnya tidak itu saya tadi itu dikatakan tadi itu saya takutnya dikatakan tidak loyal. Tapi di satu sisi saya mengiyakan itu akhirnya terbengkalai pekerjaan saya yang lainnya. Mungkin nanti ini akan jadi pemahaman saya yang baru Pak untuk berkata tidak sehingga mungkin mereka juga menyadari oh ternyata tidak bisa dan mungkin nanti itu akan saya terapkan Pak untuk mengatakan coba berkata tidak di sekolah ini. Nah, siap. Itu keyword-keyword yang kita temukan berdasarkan pertemuan kita Iya, hari ini ya. alhamdulillah. Ya, Ya, coba kita ulangi lagi dari ini Pak, dari tanggung jawab yang Pak Hadi lakukan tentang keyword dari solusi yang kita peroleh melalui diskusi hari ini. Yang pertama adalah eh, adanya prioritas. Ya, siap. jadi kita sempat diskusi adanya prioritas. Iya, Jadi prioritas itu mendahulukan sesuatu yang penting seperti itu. ya, Karena memang diri kita ini hanya satu. Artinya itu kalaupun kita melaksanakan tugas tambahan tidak bisa, tugas tambahan itu kita handle semuanya, mesti ada prioritas, mesti ada yang mana yang lebih dahulu daripada yang lainnya seperti itu. Dari ya, diskusi kita tadi ya, iya. tadi yang Pak Budi sampaikan. Kemudian yang Betul, kedua, keyword yang disampaikan tadi mungkin kita bisa menggarisbawahi. Yang pertama adalah eh, adanya kolaborasi yang positif dengan rekan betul. kerja. Tadi Karena kolaborasi. betul kolaborasi yang kita temukan tadi. Kolaborasi itu memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah. Jadi Pak Hadi ini mungkin lebih memposisikan diri sebagai penanggung jawab mungkin yang mengkolaborasikan teman-teman yang punya potensi yang sama dalam hal menyelesaikan tanggung jawab di sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah itu tadi informasi menarik yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi mungkin ketika ada tupoksi-tupoksi yang tidak sesuai dengan semestinya, yang tidak sesuai dengan seharusnya, mungkin Pak Hadi bisa mempertimbangkan adanya menolak, mengatakan tidak seperti itu otomatis dengan memberikan rasional-rasional yang lain. Monggo Pak Hadi Iya, sampaikan perasaan Pak Hadi seperti apa? iya. Makanya tadi dari perbincangan ini saya merasa banyak solusi yang saya dapat di sini, Pak. Alhamdulillah, ya terjawab. Jadi yang kemarin di sini tuh jadi apa namanya kebuntuan. Ternyata ada solusi di sini. Yang pertama tadi tentang prioritas atau mana yang diutamakan ya. Terus ada kolaborasi, artinya kita bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun siswa saya yang punya kompetensi untuk bisa melakukan hal tersebut. Terus yang tadi yang terakhir ini yang dirasa sangat perlu mungkin bagi saya di sekolah baru ini yaitu untuk mengatakan tidak. Dalam arti memang dikatakan tidak itu bukan karena saya tidak loyal, tapi memang Benar. ketidakmampuan saya dalam menghandle semuanya. Akhirnya memang ada yang harus di-stop, Pak. Harus di-stop, mana yang harus jadi prioritas, mana yang tidak. Dengan kata tidak tadi. Mungkin seperti itu, Pak. Luar biasa Pak Hadi. Mungkin sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, mungkin kita akan membuat semacam refleksi Pak Hadi, karena ini saya juga sebagai rekan yang diajak untuk melaksanakan diskusi, saya juga ingin tahu refleksi dari kegiatan kita hari ini agar apa yang saya lakukan berikutnya bisa membawa dampak yang Ya, positif. siap.
Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Kalau saya, secara keseluruhan percakapan coaching berjalan dengan lancar dan efektif. Coach berhasil membantu coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Itu tadi. Mungkin beberapa hal yang baik selama percakapan yaitu coach saya berhasil membangun hubungan dengan coach. Dengan coach. Coach mendengarkan aktif dan menunjukkan empati terhadap coach, seperti itu, Pak. Kemudian saya catat tadi itu coach berhasil menggali informasi yang dibutuhkan untuk memahami situasi yang dihadapi oleh coach. Kemudian coach berhasil mengembangkan ide-ide rencana aksi yang dapat membantu coach untuk mencapai tujuan. Tadi yang 3 itu tadi yang saya catat tadi itu, Pak. Kemudian coach berhasil membantu coach untuk membuat komitmen untuk menerapkan rencana aksi tersebut. Nah, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Dari catatan saya tadi, coach bisa lebih fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan mendorong coach untuk berpikir kritis. Kemudian coach bisa lebih mendorong coach untuk mengambil semacam kayak tindakan nyata, tindakan yang benar-benar harus dilakukan, seperti itu, Pak. Ya, betul, Pak. Nah, mungkin dari silakan Pak Adi. Dari saya sendiri, Pak, Ya. Mungkin dari saya sendiri yang nanti yang bisa sampaikan yaitu di sini saya sebagai coach merasa sangat terbantu. Yang pertama, saya meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri ya untuk melakukan coaching ini. Saya mempelajari informasi tentang coaching dan situasi apa saja yang dihadapinya nanti. Terus di sini saya sudah presence, artinya hadir sepenuhnya saat melakukan coaching. Saya fokus tadi sama percakapan kita ya, masalah misalnya kesulitan saya di sekolah, apa-apa saja yang menjadi problematikanya, terus bagaimana saya harus mengatasinya. Itu saya bersyukur sekali ya. Jadi saya tidak membiarkan tadi pikiran saya itu kemana-mana. Jadi fokus dengan diskusi kita pas waktu coaching. Nah, tadi saya juga merasa misalnya jenengan itu berempati ke saya ya karena kondisi yang seperti ini ya. Tadi memang banyaknya tugas dan bagaimana saya harus mengatasi ini dan sebagainya. Ternyata dari percakapan ini timbul solusi yang mana tadi saya harus punya prioritas ya, prioritas. Terus yang mana itu saya harus berkolaborasi dengan rekan kerja saya atau siswa saya untuk membantu pekerjaan saya agar tadi kelelahan yang saya rasakan itu kurang. Terus tadi itu yang paling penting yaitu belajar untuk mengatakan tidak. Yang selama ini tidak terpikirkan pada saya, kenapa ya kok tidak menolak ya kalau misalnya saya memang tidak bisa. Kenapa ya kalau saya tidak bilang iya ya memang saya tidak bisa dan sebagainya. Itu sangat membantu saya dalam keseharian saya di sekolah. Iya, berarti kalau yang bagaimana strategi saya supaya bisa hadir penuh dalam diskusi kita kali ini. Sebelumnya saya sebenarnya sempat mendengar cerita tentang kondisi yang dialami oleh Pak Hadi, tapi bukan dari Pak Hadi sendiri, tapi dari beberapa teman yang lain. Nah, saya sebenarnya juga agak prihatin dan turut berempati supaya paling tidak itu saya bisa meringankan tugasnya Pak Hadi, paling tidak bisa memberikan solusi seperti itu, Pak. Oke. Nah ini, saya tadi merasa nyaman Pak saat di coaching tadi ya, karena memang permasalahan tadi itu memang yang saya butuhkan dan misalnya dari pernyataan Pak Yusi tadi itu memang itu yang saya butuhkan. Jadi agar apa? Agar kedepannya nanti tidak timbul masalah seperti ini lagi dan bisa teratasi. Ya, seperti itu.
Ya, Nah, betul Pak. Kalau saya pribadi merasa bahwa percakapan coaching yang kita lakukan ini berjalan baik dan kita mampu membangun hubungan antara coach dengan coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach, yaitu dalam hal Pak Hardi. Nah, sepertinya saya akan terus belajar, Pak, dan berlatih untuk meningkatkan keterampilan coaching yang saya miliki, sehingga saya bisa membantu teman-teman yang lain. Mungkin ada beberapa teman yang lain yang memiliki permasalahan yang berbeda atau mungkin yang sama, atau mungkin permasalahan yang ada hubungannya dengan peningkatan kinerja beliaunya ketika di sekolah seperti itu. Jadi kalau kita itu kurang berlatih, melaksanakan coaching seperti ini, melaksanakan diskusi seperti ini, saya khawatir malah ketika ada teman yang berdiskusi dengan kita, mencari solusi ke kita malah tidak bisa membantu atau malah mereka setelah diskusi itu malah tambah bingung. Nah, iya betul. hal-hal yang seperti ini yang seharusnya sering kita lakukan, berdiskusi, saling mengisi, saling membantu seperti ini yang memang harus kita tingkatkan. Seperti itu, Pak Adi. Saya bersyukur tadi ya di saat coaching ini terasa nyaman, terus coach mendengarkan saya dengan penuh perhatian, menunjukkan empati ya terhadap situasi yang memang saya hadapi. Saya merasa bahwa coach benar-benar memahami apa yang saya rasakan dan yang saya alami. Terus di sini tadi coach juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu saya berpikir lebih jernih. Jadi tadi itu sebenarnya saya keruh ini, Pak. Saya keruh tadi ini. Terus tadi ada pernyataan-pernyataan akhirnya jernih dan menemukan solusi ya. Bukan hanya jernih tapi juga menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya merasa bahwa saya itu telah mendapatkan wawasan dari coaching ini, Pak. Ya, secara keseluruhan saya merasa bahwa coaching ini dapat bermanfaat bagi saya. Saya merasa lebih yakin lagi untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi dan mengambil tindakan yang diperlukan. Ya. Benar. Nah, jadi tadi itu yang saya rasakan dari coaching itu, coach itu mendengarkan saya dengan penuh perhatian, ya, menunjukkan empati tadi. Coach mengajukan pertanyaan yang membantu saya berpikir lebih jernih, dan coach membantu saya untuk menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya berharap nanti dapat melakukan coaching lagi di masa depan ketika saya mempunyai permasalahan yang lainnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, Pak Adi. Mungkin sekian dulu pembicaraan kita hari ini karena kita sudah ditunggu untuk melaksanakan tanggung jawab kita di kelas. Iya, Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi Pak Hadi, terutama kemudian juga bermanfaat bagi saya juga, Pak Hadi. iya. Terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama, semoga Pak Hadi sukses dalam karirnya. Good Ya, job, Pak Hadi. terima kasih ya. Terima kasih Pak atas. Oke. Pada sesi 2, Pak Hadi yang akan bertindak sebagai coach dan saya yang akan bertindak sebagai coachee. Topik coaching yang diangkat yaitu, Pak Yusdi adalah seorang guru matematika, di mana guru ini adalah guru yang aktif dan sangat berpihak pada anak, tapi suatu ketika ada suatu kondisi di mana anak didiknya tidak bisa bersekolah karena ada pembangunan infrastruktur desa yang mengakibatkan akses siswa ke sekolah terkendala. Tetapi rekan guru Anda ingin tetap mengadakan proses belajar mengajar menggunakan media HP sebagai media pembelajaran daring agar motivasi belajar anak didiknya tetap tinggi dan penuh tanggung jawab. Bagaimana Anda menyikapinya sebagai seorang coach? Sekarang saya yang coach, jenengan coachingnya. Oke. Oke, Pak. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Yusdi? Alhamdulillah, kabarnya baik, Pak Hadi. Lama Iya, kita tidak bersua. iya, Akhirnya alhamdulillah. juga ada Iya, kesempatan ada untuk kesempatan. berdiskusi. Iya, Monggo, Pak Hadi. alhamdulillah. Iya ini. Saya ingin ngobrol nih Pak dengan jenengan ya. Ada yang ingin saya bicarakan Iya, Pak. sama sampean. Oke. Iya, Pak. Mungkin nanti 10 sampai 15 menit ini Pak ya.
mungkin kita bicara di siang ini. Iya Pak. Iya Pak, saya Iya, sebenarnya ingin menjumpai Pak Hadi karena sebenarnya saya ingin paling tidak itu menceritakan Pak, menceritakan suatu hal yang sekiranya ini dapat mengganjal diri saya, dapat menghambat kinerja saya ketika di sekolah Pak. Seperti ini Pak kondisinya Pak. Kondisi sekarang ini kondisi yang semuanya menjadi tidak menentu Pak, karena jalan lingkarnya menurut saya itu belum beres. Oh, ada permasalahan infrastruktur berarti ya di. Betul Pak. Hal ini tampak berdampak dari pembangunan bendungan Sadawarna Pak. Oh, Nah, yang jadi bendungan baru itu pembangunan ya? betul Pembangunan yang betul baru itu ya? Oh, oke, oke, betul oke. pembangunannya itu jalan lingkarnya belum beres. Jadi apabila hujan menjadi berbahaya bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah, Pak. Nah, hal inilah yang menjadi alasan murid saya, Pak, untuk tidak berangkat ke sekolah. Karena ada proses infrastruktur yang masih belum selesai. Dan akhirnya saat di rumah pun tidak belajar. Seperti itu, Pak, yang ingin saya obrolkan hari ini, Pak. Ya, jadi ada permasalahan siswa itu banyak yang tidak hadir ke sekolah, Pak, karena Wah, adanya kondisi infrastruktur jalan pada waktu mau ke sekolah, jalannya ini oh iya. bermasalah, sehingga banyak anak-anak yang menggunakan itu sebagai alasannya, Pak. Oh iya, berarti benar ini kata tangga saya itu memang di sana itu gak sekolah Pak karena ada pembangunan bendungan Dasawarna itu tadi. Iya, Jadi Pak. murid Bapak nggak bisa belajar sekolah karena terkendala jalan tadi Pak ya. Selain itu apalagi Pak ya? Selain Benar, Pak. jalan tadi ya. Karena ada akses jalan yang bermasalah itu tadi, nah sekolah kami mencoba dengan cara pembelajaran daring, Pak. Nah, pembelajaran daring itu kurang efektif karena salah satu alasannya adalah murid terkendala HP yang pertama, kemudian sinyal, kemudian kuota. Nah, hal ini menyebabkan motivasi siswa jadi turun, Pak. Seperti itu, Pak. Iya ya, di tempatnya Pak Yusdi itu di gunung Pak ya. Saya lupa itu di gunung ya. Sulit ya kalau sinyalnya di situ ya. Sinyal terus mungkin ada beberapa yang tidak punya HP mungkin tuh Pak ya. Iya, Oh benar, iya, Pak. Iya, mungkin benar. oh, kita ini cuma punya waktu pendek Pak. Mungkin obrolan ini apa yang ingin Bapak dapatkan dari kondisi sekolah Bapak ya? Nah, yang saya inginkan itu, Pak, anak-anak yang terkena pembangunan dampak bendungan ini memiliki motivasi belajar yang tinggi, Pak. Jadi meskipun terkendala, jalan lingkar yang belum selesai, infrastruktur mau masuk ke sekolah ini bermasalah, tapi mereka itu tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah. Jadi ada alasan mereka itu bisa melaksanakan motivasi pembelajaran di rumahnya. Jadi walaupun tidak datang ke sekolah, daring itu tetap berjalan dengan lancar seperti itu, Pak. Oh, berarti murid Bapak ini tidak ada alasan ya misalnya tidak belajar ya walaupun di rumah ya. Karena eh, apa namanya kewajiban siswa itu memang untuk belajar ya dan guru itu Iya, memang untuk mengajari. Oh, jadi iya, Pak. gitu Pak ya. Oh, Iya, berarti nah supaya murid motivasi belajarnya ini tinggi, supaya dapat mengerjakan, mengumpulkan tugas yang diberikan guru, jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan betul, betul. pelajaran itu tertinggal dari murid yang lain, Pak, saat pembelajaran daring. Nah, itu yang ingin saya obrolkan sama Pak. Iya. Oke. Mungkin kita bisa identifikasi dulu Pak ya. Oke, dari sini dari obrolan kita yang tadi itu ternyata di Bapak itu ada terkendala infrastruktur karena ada pembangunan bendungan ya yang mana tidak bisa kita cegah. Karena itu Ya, adalah pembangunan pemerintah juga benar, untuk benar, benar. kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oke, kita mungkin identifikasi dari pengamatan yang Bapak lihat, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih Pak muridnya itu? Murid yang memiliki motivasi belajar adalah, kalau saya melihatnya seperti ini, Pak, memiliki motivasi untuk belajar secara daring apabila mereka aktif merespon di grup WhatsApp. Jadi begitu ada informasi yang kaitannya dengan pembelajaran, mereka langsung bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Seperti itu, Pak. Oh, jadi tidak hanya menyimak saja ya. Jadi mereka memang tanya kalau misalnya tugasnya itu nggak ngerti atau apapun ya. Ya, jadi murid aktif itu seperti itu. Selain itu apalagi Pak? Mungkin yang kriterianya dikatakan aktif dalam Apalagi ya, kalau mungkin yang berikutnya adalah siswa memiliki catatan materi di bukunya, Pak.
Iya, Jadi mereka walaupun pembelajarannya daring disampaikan melalui internet, melalui sosial media atau WhatsApp, mereka punya catatan khusus di bukunya. Sehingga ketika nanti di pelajaran berikutnya mereka tahu, oh di sebelumnya itu apa sih, mereka bisa membuka buku lagi. Seperti itu, Pak. oh iya. Berarti siswa ini tidak hanya melihat grup saja ya, tapi yang saya tangkap tadi itu ada beberapa ciri yang aktif, yaitu ada bertanya, ada mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Yang ideal mungkin seperti itu Pak ya, kalau dikatakan aktif di kelas Pak ya. Iya, benar, Pak. Benar. Kalau itu ideal ada di angka 10 ya, menurut Pak Yusdi yang belajar daring, kalau dari angka 1 sampai 10 ya, berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi Pak, kalau menurut pengamatan jenengan? Kalau pengamatan saya, murid-murid yang saya ampu beragam, Pak. Tapi kalau dirata-ratakan mungkin motivasi belajarnya itu di angka 5, Pak. Oh, Kadang saya juga 5? bingung ini, iya di angka 5 Cuma itu motivasi belajarnya. Makanya ini saya datang ke Pak Hadi ini, saya juga bingung ingin mendiskusikan hal tersebut, Pak. Ini menarik ini Pak ya. Kalau di saya itu 5 itu bahaya Pak ya. Iya, Kalau di saya itu benar, bahaya. benar. Ya. Kira-kira kalau posisi di angka 5 ini menurut Pak Yusdi ya, apa sih kendalanya yang ada, kenapa kok mereka itu rata-ratanya di angka 5 ini, kenapa ini Pak? Mesti kan Eh, kalau yang saya amati, Pak, motivasi belajarnya di angka 5 itu yang pertama mungkin karena faktor keluarga ya. Faktor keluarga, keluarga dan faktor lingkungan juga lingkungan. berpengaruh. Jadi keluarga dengan lingkungan itu tidak mensupport siswa tersebut untuk melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi motivasinya juga rendah. Jadi apabila ada murid yang tidak punya HP, terkendala sinyal yang jelek, dan tidak punya kuota, hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan faktor anak-anak itu motivasi belajarnya itu rendah, Pak. Iya. Banyak juga Pak tantangannya ya. Iya, karena saya itu di daerah rendah tidak menjumpai tantangan seperti ini. Karena mungkin yang dikatakan Pak Yusdi tadi ya, tadi mungkin murid kita itu bukan sepenuhnya ya salah mereka dapat angka 5. Karena memang ada faktor tadi ya, faktor keluarga, ada faktor lingkungan juga. Dan ada juga mungkin kalau di daerah atas itu tidak semuanya punya HP. Dan Benar, kalaupun punya HP benar. biasanya terkendala sinyal, atau dari masyarakat yang mungkin kurang mampu itu tidak bisa beli kuota. Mungkin seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, nah Bapak, kalau misalnya di angka 10 tadi sepertinya agak susah ya Pak ya. Nah, kalau Bapak Yusdi ingin melihat murid-muridnya berada di level berapa Pak untuk motivasi belajar tadi? Kalau Pak Yusdi sendiri ya, karena Ya, ini kan kalau saya pribadi, Pak, kalau tadi kan motivasi kalau dimisalkan dengan angka dari 1 sampai 10 ya. Kalau angka dari 1 sampai 10 seperti ini, Pak ya. iya. 1 sampai 10. Nah, harapan saya itu anak-anak yang berada di angka 5 itu ada peningkatan. Paling tidak itu ada peningkatan motivasi belajarnya. Ya, paling tidak ada di angka 7. Itu saya anggap pembelajaran yang saya lakukan, strategi yang saya lakukan itu sukses. Jadi ada peningkatan. Dari yang angka 5 itu tadi, naik menjadi angka 7 motivasi belajarnya. Ingin saya itu seperti itu, Pak. Makanya saya datang ke Pak Hadi itu paling enggak itu pengen diskusi lah, supaya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini, Pak. Iya, kalau tadi dibahas mulai dari angka 5 ya dan sebagainya, ternyata Pak Yusdi ingin ada kenaikan Pak ya, intinya ada kenaikan di angka Ya. 7 tadi. Nah, kalau misalnya dengan harapan seperti itu tadi ya, apa sih yang bisa Bapak lakukan ya untuk mencapai target tadi, biar nanti yang dari angka 5 tadi itu naik menjadi angka 7 tadi ya. Nah, Ya, apa sih? sebenarnya mungkin yang ingin saya lakukan adalah mungkin ada semacam guru yang mendampingi siswa itu saat belajar daring, Pak. Jadi ada semacam berkelompok lah, semacam berkelompok. Jadi walaupun siswa itu daring, siswa itu tidak bertemu dengan siswa yang lain, siswanya itu bertemu di mereka bertemunya itu di sosial media. Jadi kan kelompok-kelompok seperti ini, Pak ya, kelompok-kelompok seperti ini sendiri-sendiri. Nah,
mereka berkumpulnya itu di sosial media, saya harapkan mereka juga membentuk kelompok-kelompok kecil, Pak. Jadi walaupun pembelajarannya itu daring, mereka tetap melaksanakan kegiatan secara bersama-sama. Jadi berkelompok-kelompok di rumah salah satu siswa. Jadi walaupun daring, tidak murni daring mandiri, Pak. Ingin saya itu seperti itu, Pak. Oh, berarti tetap ada kolaborasi nantinya ini ya. Oh, dari pengamatan saya tadi, berarti rencananya nanti mungkin murid-murid nanti bisa ada kerja kelompok ya, supaya motivasi belajarnya itu meningkat. Mungkin dari mencatat dan mengerjakan tugas, yang mana tadi disampaikan Pak Yusi tadi, biar yang terkendala nggak punya HP atau sinyal itu tetap bisa belajar. Dan itu mungkin perlu guru pendamping seperti itu, Pak ya. Iya benar, Pak. Jadi ada semacam kayak guru pendamping yang tugasnya itu menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah. Kemudian dikumpulkan di salah satu tempat yang sudah disepakati, paling tidak tempat tersebut itu mudah diakses oleh siswa-siswa yang tidak bisa hadir ke sekolah. Jadi bisa di balai desa atau di SD terdekat atau di majelis, di tempat berkumpulnya masyarakat seperti itu, Pak. Jadi mereka itu yang tidak bisa datang ke sekolah itu, mereka bisa berkelompok di tempat yang sudah disepakati, tapi di situ ada yang mengawasi seperti itu, Pak. Jadi mereka tidak benar-benar lepas seperti itu. Mereka tidak benar-benar dilepas tanpa pantauan seperti itu, Pak. Maksud saya seperti itu, Pak. Iya, saya setuju Pak tadi itu. Artinya tidak ada alasan nanti ketika siswa tadi itu tidak belajar ya, atau tidak mendapatkan pelajaran ya, dengan konsep-konsep tadi berkelompok ya di tempat yang disepakati, yang mana di tempat itu ada guru ya, ada guru pendampingnya katanya Pak Wisdi ya, agar mengawasi anak-anak tadi itu belajar atau tidak ya, mendapatkan pemahaman atau tidak ya. Itu bagus, Pak. Kalau saya setuju itu, ya setuju. Kemungkinan kan siswa kita kan masih notabene kan dekat-dekat ya. Siswanya Pak Yusti ini masih kan dekat-dekat ya, karena kan biasanya kan masih keluarga. Nah, kalau melihat dari yang Pak Yusti sampaikan tadi, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana, Pak? Misalnya? Ya, mungkin yang bisa dilakukan ya mengelompokkan murid yang terdampak pembangunan itu tadi, berkelompok sesuai zonasi, kemudian menghubungi perangkat desa setempat paling enggak, atau yang bertanggung jawab di lingkungan tersebut, bisa RT, bisa RW seperti itu. Dan bisa dilakukan di minggu-minggu ini, ya harus secepatnya supaya anak-anak itu tidak terlalu tertinggal jauh. Kalau dibiarkan terlalu jauh, malah ini dampaknya malah kurang bagus. Anak-anak malah tambah tidak terkontrol, Pak, seperti itu, Pak, karena terlalu lama. Jadi harus dilaksanakan secepatnya. Ya paling enggak minggu-minggu ini seperti itu, Pak. Oh, berarti untuk tanggung jawabnya itu dilakukan secepatnya, Pak ya. Biar anak-anak ini juga mendapatkan pelajaran seperti biasa ya, mendapatkan pengajaran, terus tugas dan sebagainya. Oke. Benar, Pak. Kira-kira iya, itu tanggung jawabnya. Kira-kira yang dapat membantu Bapak siapa ya? Kalau misalnya lihat di lingkungan sekolah seperti sekolah Bapak. Kalau yang saya inginkan, Pak ya, pendamping itu adalah para wali kelas seperti itu, Pak. Jadi para wali kelas ini bisa kita maksimal untuk mendampingi anak-anak di tempat-tempat yang sudah ditunjuk itu tadi, Pak. Oh iya, betul sekali. Ya, karena memang betul sekali Pak Yusti ya. Karena yang tahu mereka itu memang wali kelasnya ya. Kalau guru-guru lain mungkin agak kesulitan. Jadi nanti itu yang bisa membantu kegiatan daring, terus kelompok tadi dan sebagainya, itu mungkin yang paling tepat itu adalah wali kelasnya, karena mengetahui profil dari siswa itu sendiri. Ya, mungkin ini Pak ya, misalnya saya juga mohon maaf tidak bisa lama-lama. Kita sudah ada di penghujung pembicaraan. Mungkin dari obrolan kita ini Pak, yang bisa didapatkan apa Pak? Yang kalau dari obrolan yang sudah kita lakukan ini, saya merasa mendapatkan pencerahan melalui diskusi dengan Pak Hadi. Yang awalnya saya itu merasa kebingungan harus seperti apa, harus berbuat apa supaya murid-murid saya yang terkena dampak
dari pembangunan ini masih memiliki semangat belajar. Jadi meskipun belajarnya itu jarak jauh, tapi tetap bisa melaksanakan kegiatan secara berkelompok dan menugaskan guru pendamping. Seperti itu, Pak. Dari yang kita simpulkan diskusi kita. Terima kasih, Pak Adi. Iya. Terima kasih juga Pak. Oke, kalau begitu Pak, kita mungkin karena saya ada kunjungan lagi minggu depan. Nah, mungkin biar nanti ini berkelanjutan, kita ketemu lagi minggu depan. Saya ingin mendengar ceritanya Bapak setelah koordinasi dengan rekan sejawat, ya, karena nanti itu bisa menentukan apa efektif atau tidaknya ketika kita ngobrol tadi dan memberikan beberapa solusi seperti itu. Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Oke, kesimpulan yang didapat pada coaching ini adalah di sini coach telah berhasil membantu coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya dan coach menyadari bahwa untuk melakukan pembelajaran daring perlu bantuan dari wali kelas masing-masing. Dan untuk apa? Untuk memantau efektivitas belajar siswanya. Terus di sini coach telah membuat komitmen untuk menerapkan aksi yang telah disepakati dan coach juga mengingatkan coach untuk selalu mengevaluasi diri. Secara keseluruhan, percakapan tersebut berjalan dengan lancar, efektif, dan coach telah berhasil membantu coach untuk mencapai tujuannya. Oke. Untuk refleksinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu adalah keseluruhan ya percakapan tersebut sebenarnya sudah berjalan dengan lancar dan efektif ya. Coach berhasil membantu coach tadi menemukan masalah yang dihadapinya. Di sini tadi coach berhasil membangun membangun situasi dengan coach dan coach mendengarkan dengan aktif menunjukkan empati terhadap coach tadi. Coach berhasil. Tadi coach berhasil menggali informasi yang dibutuhkan untuk memahami situasi yang dihadapi oleh coach tadi, ya, yang mana tadi situasinya adalah ada pembangunan infrastruktur bendungan di situ. Nah, coach berhasil mengembangkan ide-ide rencana aksi yang dapat membantu coach untuk mencapai tujuannya. Terus di sini coach berhasil membantu coach untuk membuat komitmen menerapkan rencana aksi tersebut, ya. Dengan yang tadi. Mungkin apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu di sini coach mungkin bisa lebih fokus lagi ya ke pertanyaan-pertanyaannya yang sifatnya lebih terbuka lagi dan mendorong coach untuk berpikir kritis. Itu mungkin yang perlu nanti saya tingkatkan. Terus di sini coach di sini bisa lebih mendorong lagi coach untuk mengambil tindakan nyata. Ya, karena tadi kan adalah sebuah konsep yang mana masih belum dilakukan. Jadi nanti yang ditingkatkan lagi yaitu bagaimana sih mengambil tindakan nyatanya. Ya. Iya, Pak. Benar kalau yang kita lakukan tadi, diskusi itu tadi merupakan suatu diskusi yang bisa mencari solusi dari suatu benang kusut. Jadi saya tadi datang ke Pak Hadi, tidak tahu seperti apa solusinya, karena ini adalah sebuah lembaga, di mana lembaga tersebut isinya itu bukan saya saja. Jadi kalau ini urusan saya, ini rumah saya, kepentingan saya bisa melaksanakan secara pribadi. Tapi di situ mungkin ada hal-hal tertentu yang saya tidak bisa melihatnya, Pak. Nah, dengan saya datang ke Pak Hadi, berbagi pikiran, kemudian berbagi gagasan, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami itu tadi. Dan alhamdulillah melalui diskusi yang positif itu tadi, Pak Hadi bisa mengarahkan saya untuk menemukan kira-kira rencana aksi apa ya yang saya butuhkan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran anak-anak yang terdampak pembangunan ini. Nah, alhamdulillah Pak Hadi tadi solusinya luar biasa, yaitu paling tidak ini ada semacam diskusi kelompok. Jadi walaupun itu kegiatannya itu secara daring, tapi di situ ada pendamping. Jadi anak-anak itu tidak
lepas seperti itu saja, dan pendampingnya ini bisa memaksimalkan tenaga wali kelas di tempat yang sudah disepakati. Nah, ini tadi kalau ada penguatan seperti ini, jadi saya sendiri sebagai orang yang memiliki masalah ini lebih enak, melangkahnya itu lebih enak karena ada penguatan seperti ini. Tinggal kita bagaimana kita mengomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan pengambil kebijakan. Seperti itu, Ya. Pak. Jadi memang kolaborasinya memang seperti itu, diskusi positif untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya alami. Seperti itu, Pak. Itu ya. Yang saya lihat tadi pada proses coaching tadi memang semangat Pak Yusdi ya terhadap berpihak pada anak. Walaupun misalnya ada pembangunan struktur yang menjadi kendala ketika proses pembelajaran yang mana anak itu harus lewat situ agar dapat pembelajaran ke sekolah. Ternyata bisa diatasi dengan daring tadi. Dengan langkah-langkah yang mungkin saya apresiasi sangat bagus ya. Bukan berarti adanya pembangunan tadi itu tidak menghalangi anak-anak untuk tetap belajar. Walaupun itu notabene adalah daring. Ya, di mana tadi itu adalah tantangannya banyak sekali tadi. Ya, mulai dari keluarga tadi, terus dari masyarakatnya sendiri, ternyata tidak menjadi penghambat bagi Pak Yusdi. Saya salut itu tadi, semangatnya untuk terus memberikan pelajaran dan pengajaran kepada anak-anak dengan catatan tadi ada kelompok kecil ya daring yang mana dikumpulkan di satu titik, yang mana itu ada guru pendamping yang mengawasinya. Dan yang saya salut tadi ternyata ada pengawasan yang dari Pak Yusdi tadi itu dari wali kelasnya sendiri, yang mana notabene tahu dari kelompok belajar. Itu yang saya salut. Nah, semangat terus Pak Yusdi ya dengan rencana aksinya. Semoga nanti dengan rencana tersebut ya anak-anak juga tidak terlantar dalam hal pembelajaran, juga tidak tidak lengah ketika memang pembelajaran itu dilakukan sekolah, tapi ada cara lain. Ada cara lain yang bisa dilakukan ketika ada kendala di sekolah seperti yang tadi. Ya, saya salut dengan Pak Yusdi ya. Semangat terus Pak. Kalau saya, iya Pak, terima kasih Pak. Saya pasti akan tetap semangat demi anak-anak pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti itu Pak. Kalau tadi yang saya rasakan selama melaksanakan diskusi coaching itu tadi dari Bapak sebagai coachnya, itu saya merasa nyaman Pak. Merasa nyaman itu dalam artian beban permasalahan saya itu kayak diangkat seperti itu Pak. Jadi kayak diskusi ini mampu mengangkat beban permasalahan saya. Ya, coach mendengarkan saya dengan penuh perhatian. Jadi mendengarkan tidak hanya mendengar tapi tidak empati. Tapi Bapak menunjukkan empati terhadap situasi yang saya hadapi. Nah, saya merasa bahwa Bapak selaku coach benar-benar memahami apa yang saya rasakan. Jadi Pak Hadi ini memposisikan diri ini seperti saya. Jadi Pak Hadi memposisikan diri sebagai seorang yang bermasalah seperti yang saya alami. Nah, itu kan sama seperti Bapak merasakan penderitaan orang lain, itu empati, Pak. Saya setuju sekali, Pak. Itu yang menyebabkan saya nyaman seperti itu, Pak. Nah, dan itu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu saya untuk berpikir lebih jernih. Oh, ternyata masalah seperti ini harus seperti ini, kayak gitu tadi. Oh, ternyata anak-anak ini butuh apa? Oh, anak-anak ternyata butuh bimbingan. Jadi tidak hanya diberikan pembelajaran daring, diberikan suatu LMS, entah itu Google Form atau lain, tidak hanya seperti itu. Tapi anak-anak juga butuh bimbingan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang muncul dari diskusi kita hari ini, yang menyebabkan kita berpikir lebih jernih, kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Ya, saya merasa kayak mendapat kayak wawasan baru. Oh, ternyata pembelajaran kalau hal yang seperti ini bisa kita lakukan di luar dengan memaksimalkan tenaga wali kelas. Oh, ternyata bisa saya lakukan seperti itu. Asalkan bisa berkomunikasi dengan pembuat kebijakan, dalam hari ini kepala sekolah dan pembuat kebijakan di masyarakat, dalam hari ini mungkin Bapak RT seperti itu. Mungkin beliau akan mampu memahami, oh ternyata anak-anak di kampung sini permasalahannya adalah datang ke sekolah karena terkendala infrastruktur. Oh ya sudah, kalau begitu diadakan suatu kelompok belajar sambil menunggu proses perbaikan infrastruktur tersebut selesai. Nah, itu kan sesuatu wawasan yang baru. Selain itu juga merupakan hal yang positif, Pak, yaitu kolaborasi antara sekolah dengan
stakeholder di luar sekolah, yaitu masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat di sekolah ini tidak hanya dalam bentuk dukungan pernyataan atau statement moral, tapi juga aksi nyata seperti itu. Nah, itu Pak yang Nah, kita lupa ya. Kadang-kadang tadi ya, sebenarnya lebih yang membantu jenengan itu adalah jenengan sendiri. Ya. Saya di sini cuma membagikan pengalaman saja dari ya, ya, apa namanya aset yang ada di eh, sekolah sampean, apa yang mungkin bisa diusahakan. Mungkin saya lebih mengarahkannya saja, tapi sebenarnya solusi itu muncul dari dalam diri Anda sendiri ya. Tadi saya salut, ternyata sangat ya, terpikir, betul, betul. ternyata diarahkan seperti itu, oh ternyata bisa diatasi. Kondisi yang seperti itu ternyata masih ada. Dan saya juga merasa belajar dari jenengan ini yang mana mungkin ketika ada masalah seperti ini mungkin bisa saya terapkan regenerasi yang tadi jenengan sebutkan tadi. Itu saya juga belajar dari jenengan karena saya itu bukan siapa-siapa Pak, kita sama-sama belajar ya. Saya sebagai coach, jenengan coachingnya itu kita sama-sama belajar. Tapi yang berperan banyak di sini adalah jenengan sendiri ya, karena Ya, saya tadi lihat semangatnya jenengan, lihat misalnya pingin anaknya itu terus belajar, pingin anaknya itu terus punya motivasi ya, tidak ada alasan untuk tidak belajar dengan kondisi apapun ya. Akhirnya muncul ide tadi, ya muncul ide kelompok tadi yang mana kelompok belajar itu ternyata bisa, ternyata kelompok belajar itu bisa dengan apa namanya mengumpulkan guru-guru, membuat kesepakatan sampai berkolaborasi dengan desa dan sebagainya sehingga muncul lingkungan belajar yang mana tidak dibatasi tidak hanya di sekolah saja tapi bisa di manapun. Itu yang saya salut tadi dari benar, benar, ya Pak. seperti itu. Jadi memang diskusi ini, solusi ini memang muncul dari saya, Pak. Tapi pemantiknya dari diskusi ini, dari Bapak. Jadi kan ada pemantik kan. Jadi kayak ibaratkan kayak kompor itu tidak akan menyala kalau tidak ada pemantiknya, Pak. Tidak ada pemantiknya itu yang menyebabkan gas itu bisa terbakar itu kan ada pemantiknya, Pak. Nah, melalui diskusi ini, pemantiknya itu salah satunya ya dari statementnya Pak Hadi itu tadi. Ya, makanya kalau kita itu sering berkolaborasi, kita itu akan mampu melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Jadi mungkin orang lain sudut pandangnya tidak hanya, kalau kita sudut pandangnya itu hanya ke satu arah, mungkin daya sapu dari pandangan kita itu mungkin tidak bisa 360 derajat, tapi melalui kolaborasi sapuan pandangan kita itu bisa lebih luas. Apalagi kalau kolaborasi positifnya itu dilakukan oleh lebih banyak orang. Jadi sapuan pandangannya mungkin bisa mencakup semua hal. Jadi aspek-aspek yang memang seharusnya kita pikirkan dalam membuat suatu kebijakan itu akan terpikirkan. Seperti itu tadi, solusi yang dikemukakan oleh Pak Hadi itu tadi yang saya ungkapkan. Tapi kan pemantiknya melalui diskusi ini, Pak. Seperti itu. Kalau misalkan saya tadi nggak diskusi dengan Pak Hadi, mungkin hal ini tidak akan saya temukan, Pak. Mungkin itu hanya akan jadi imajinasi, apa boleh ya, apa boleh, apa enggak seperti ini ya. Hanya sebagai strategi tanpa implementasi, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, saya juga merasa terbantu ya. Mungkin dengan ini nanti ke depannya saya itu ketika coaching seperti ini mungkin ada gambaran baru lagi, ada wawasan baru lagi sehingga ketika ada seperti ini entah masalah apapun itu nanti mungkin bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda sehingga muncullah solusi dan tindakan seperti tadi. Mungkin Iya, Pak. seperti itu Pak ya untuk dari saya. Mohon maaf sebelumnya ya, mungkin di pertemuan berikutnya nanti akan saya lihat apa sih misalnya tindakan yang tadi disampaikan Pak Yusdi itu sudah efektifkah atau belum. Mungkin seperti itu Pak untuk hari ini ya. Terima Iya, Pak. kasih sebelumnya saya ini bukan siapa-siapa Pak, cuma tamu. Sudah lama ketemu kok memberikan. Iya, Pak. Iya, benar. Sukses juga untuk Pak Hadi dengan terobosan-terobosan idenya. Lain kali ketika ada permasalahan lain atau permasalahan yang ada hubungannya dengan siswa, permasalahan yang ada hubungannya dengan pembelajaran, mungkin kita bisa sharing. Dan kebetulan saya juga suka melakukan hal-hal tersebut, Pak. Saya suka melaksanakan tindakan seperti ini yang membawa dampak pada pembelajaran di lembaga. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu tidak terbatas pada
kelas saja. Jadi diri kita ini tidak terbatas sebagai seorang guru, tidak terbatas di kelas saja, tapi juga lebih luas, yaitu di lingkup sekolah dan lebih luas lagi di lingkup masyarakat. Seperti itu Pak, masyarakat sekitar membawa dampak yang positif, karena tidak mungkin ada yang sempurna. Seperti peribahasa, tidak ada gading yang tak retak. Nah, seperti itu. Nah, setiap lembaga pasti ada permasalahan. Nah, kepentingan kita adalah untuk mencari solusinya, mencari solusi bukan solusi yang sifatnya otoriter seperti itu, solusi yang sifatnya adalah musyawarah untuk mufakat. Kita diskusi seperti yang kita lakukan tadi, seperti itu Pak. Iya, dan saya juga salut ini sama Pak Yusdi ya dengan banyak prestasinya ya, makanya saya tadi kesini itu sebenarnya bukan coaching ya, tapi kemusamaan untuk berbagi ya, berbagi dari ilmu yang jenengan, yang mana ilmunya itu bisa diterapkan di mapel apapun ya. Ternyata takdir berkata lain, ada proses coaching yang mana alhamdulillah bisa terselesaikan, ketemu jalannya dan solusinya. Mungkin itu Pak ya, banyak belajar juga dari sampean. Jadi nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi, saya mungkin bisa jadi coach dan sampean jadi coach untuk saya, sehingga kita nanti sama-sama bisa menemukan solusinya di masing-masing. Ya Pak Adi. Ya, mungkin seperti itu ya Pak. Terima kasih ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Ya. Untuk lembar refleksinya tadi sudah disampaikan Pak ya, misalnya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, terus apa yang masih perlu ditingkatkan, apa yang sudah Ibu lakukan dalam kondisi present dan kehadiran penuhnya sebelum dan saat melakukan coaching, serta apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki untuk meningkatkannya. Mungkin bisa dievaluasi lagi Pak Yusdi, dibaca lagi untuk refleksinya biar kita sama-sama tahu. Monggo Pak Yusdi. Iya Pak, kalau untuk refleksinya itu tadi, kalau dari hasil catatan anekdot yang saya lakukan, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu coach berhasil membangun hubungan dengan coach mendengarkan dengan aktif dan menunjukkan empati Pak. Kemudian coach berhasil menggali informasi yang dibutuhkan untuk memahami situasi yang dihadapi oleh coach. Kemudian coach berhasil mengembangkan ide-ide rencana aksi yang dapat membantu coach untuk mencapai tujuannya. Kemudian coach berhasil membantu coach untuk membuat komitmen untuk menerapkan rencana aksi. Seperti itu Pak. Iya. Dari segi coach sama coachingnya kayaknya untuk refleksinya hampir sama Pak ya. Mungkin dari coach sebagai coach ya, tadi sebagai coach berhasil membangun hubungan dengan coach mendengarkan juga dengan aktif dan menunjukkan empati terhadap coach. Terus di sini coach juga berhasil menggali informasi yang dibutuhkan untuk memahami situasi yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Dan sebenarnya tadi coach berhasil mengembangkan ide-ide rencana aksi yang dapat membantu coach untuk mencapai tujuannya. Nah, selain itu ternyata coach berhasil membantu coach untuk membuat komitmen dan menerapkan rencana aksi tersebut. Yang perlu ditingkatkan tadi juga hampir sama, yaitu pertanyaannya lebih mungkin bersifat terbuka lagi ya. Terus untuk mendorong coach untuk berpikir kritis, terus mendorong coach untuk mengambil tindakan nyatanya juga. Terus dalam apa yang dilakukan dalam kondisi presence atau kehadiran penuhnya itu yaitu meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan coaching, mempelajari informasi tentang coach dan situasi yang dihadapinya ya, seperti tadi
saya hadir sepenuhnya saat melakukan coaching, artinya kita memang menyimak dari coach tadi, kita memang mengetahui fokus percakapan, apa sih yang menjadi inti percakapannya, ya seperti itu. Terus mendengarkan dengan aktif, artinya ketika ada pembicaraan kita mendengarkan dengan aktif dan menunjukkan empati terhadap coach. Terus apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, kita memang harus terus berlatih, Pak, ya, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan mendorong coach untuk berpikir kritis. Artinya nanti diharapkan dari coaching klinik ini kita sebagai coach nanti bisa membuka ya mindfulness-nya dari si coach itu bagaimana sih menghadapi permasalahan yang timbul dari yang sudah diungkapkan. Terus di sini saya akan lebih mendorong coach untuk mengambil tindakan nyata. Seperti yang disampaikan Pak Yusti ya, kalau cuma angan-angan saja nanti tidak ada implementasinya, itu akan menjadi sebuah bayangan karena tidak ada rencana aksi nyatanya. Terus di sini langkah selanjutnya yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu mengikuti pelatihan, Pak, mungkin ya. Seperti yang Pak Yusti katakan, salah satunya yaitu untuk mengikuti pelatihan atau workshop coaching untuk meningkatkan keterampilan kita sebagai coaching. Mungkin seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan percakapan berjalan lancar ya. Di sini coach membantu coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya tadi. Dan di sini saya terus akan belajar untuk meningkatkan keterampilan saya sebagai coaching sehingga dapat membantu lebih banyak orang untuk mencapai tujuan ke depannya. Mungkin seperti itu Pak Yusti ya. Iya Pak, tadi sudah saya sampaikan juga hasil refleksi langsung tadi setelah saya melaksanakan coach, langsung kemudian saya juga melaksanakan refleksi, tadi Pak Adi juga sudah melaksanakan coach, kemudian langsung diakhiri dengan refleksi, kemudian masing-masing kita tutup dengan salam, dan sepertinya kita sudah selesai mengakhiri diskusi coach dan coach di Sekian presentasi tugas dari saya, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.